Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama News Berita yang selalu menemani Anda. Dengan saya Sri Mulyani, inilah berita selengkapnya. Pemirsa, pencarian korban banjir bandang Humbahas ditutup, 10 korban masih hilang. Basarnas Medan yang merupakan leading sektor operasi pencarian bencana alam di Desa Simangulampe secara resmi menutup operasi pencarian. Ucap Kepala Kantor Basarnas Medan Budiono Kamis 14 Desember 2023 lalu. Budiono menyebut penutupan itu dilakukan setelah pihaknya melakukan selama 13 hari pencarian. Tim SAR gabungan juga telah melakukan pencarian maksimal di darat dan perairan untuk mencari para korban. Namun hingga sejauh ini para korban belum juga ditemukan. Penutupan operasi SAR secara resmi dilakukan setelah sebelumnya dilakukan perpanjangan masa pencarian sebanyak 2 kali dengan total 13 hari pencarian. Pertimbangan situasi serta hasil evaluasi bersama seluruh unsur yang terlibat dan keluarga korban, maka diputuskan operasi SAR dihentikan secara resmi. Namun, kata Budiono, pihak Pemkab Humbahas baru saja mendatangkan ekskavator long arm ke lokasi kejadian, sehingga pihaknya mengerahkan 5 personel tetap berada di lokasi untuk mendampingi proses penyisiran. Satu tim yang beranggotakan 5 personel dari Pos SAR rapat untuk tinggal di lokasi guna mendampingi ekskavator selama penyisiran dengan dilengkapi perahu LCR, alat selam, dan Aqua Ace bila mana sewaktu-waktu ditemukan tanda-tanda keberadaan korban. Itulah informasi tentang banjir bandang Humbahas Desa Simangulampe saat ini. Saksikan informasi selanjutnya. Sekian berita yang dapat saya sampaikan. Sampai jumpa di berita selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi dengan saya Nisa Berliani di Breaking News. Gunung Merapi yang berada di perbatasan Yogyakarta dan Jawa Tengah erupsi pada Jumat sore. Meski secara visual erupsi tidak terlihat karena tertutup oleh mendung, namun sejumlah tempat di Magelang diguyur hujan abu vulkanik. Guyuran abu vulkanik dari erupsi Gunung Merapi tampak bercampur dengan air hujan yang mengguyur Dusun Babadan 2 di Kecamatan Dukun, Magelang. Sebelumnya Gunung Merapi mengalami erupsi menurut data BPBD. Erupsi terjadi sebanyak 7 kali dengan durasi maksimal 300 detik. Jarak luncuran erupsi maksimal 3.200 meter. Selamat datang pemirsa, kembali lagi bersama saya dalam acara Breaking News. Terkini telah terjadi banjir di beberapa wilayah ibu kota, salah satunya di Jalan Gunung Sahari dari arah Senin menuju Ancol, begitu pula sebaliknya. Untuk info lebih lanjut, mari kita simak video berikut. Telah terjadi banjir di beberapa wilayah kota Jakarta, salah satunya Jalan Gunung Sahari yang mencapai ketinggian 400 km yang mengakibatkan beberapa kendaraan mogok. Banjir terjadi di 2 ruas alur dari arah Senin menuju Ancol dan sebaliknya. Pengendara yang melintas harus menurunkan kecepatan sehingga arus lalu lintas sempat tersedak. Kawasan ini selalu tergenang air apabila terjadi hujan deras. Itu tadilah info terkini saya, Livia. Pamit undur diri, sekian dan terima kasih.
Baik, kembali lagi dengan saya Jelita Auliano Febri akan menemani Anda dalam beberapa menit ke depan. Informasi kali ini asal dari siswa SD Jatimalaya yang dimana ketahui korban tersebut berinisial FA. FA adalah korban bullying dari temannya sendiri yang dimana dia harus kehilangan kakinya akibat bullying. Pada Februari 2023 di saat itu puncaknya terjadi di mana FA tersebut diajak oleh temannya untuk pergi ke kantin. Lalu FA ditendang dari belakang hingga ia terjatuh. Setelah 3 hari berlalu, di saat itulah kaki Eva tidak bisa diangkat dan dia tidak bisa berdiri dari kasur. Dan di saat itu ibu FA langsung mengetahui apa yang terjadi kepada anaknya. Di mana diketahui ibu FA selalu melaporkan masalah tersebut ke pihak sekolah. Tapi pihak sekolah tidak menanggapinya dengan baik dan di saat itulah ia langsung melaporkan kepada pihak yang berwajib. Setelah mengetahui kondisi anaknya tersebut, ibu FA langsung membawanya ke rumah sakit untuk melakukan pemeriksaan. Kaki FA mengalami infeksi bagian dalam yang dimana ia harus mengamputasi kakinya yang ia harus merasakan kehilangan salah satu dari kakinya. Diinformasikan kepada kita semua untuk selalu waspada dan selalu mengawasi anak-anaknya dimanapun mereka berada. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Saya pamit undur diri. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan kontributor kejadian banjir telah berlaku di tempat Desa Pemanukan. Berita mengenai kejadian banjir Desa Pemanukan. Kejadian banjir telah melanda daerah Pemanukan. Baru-baru ini beberapa kawasan telah dinaiki air setinggi 1 meter hingga 3 meter. Kejadian banjir ini berlaku hujan lebat turun hingga tidak berhenti-henti. Pihak berkuasa telah mengarahkan semua penduduk yang terlibat dengan banjir. Pihak kerajaan negeri dan kerajaan pusat memberi bantuan kepada masa-masanya. Wassalam. Berita terkini, Gunung Merapi yang berada di Yogyakarta, Jawa Tengah, Kamis sore erupsi dalam sehari memuntahkan 2 kali guguran awan panas hingga sejauh 1.800 meter ke arah hulu kali. Gunung Merapi kembali menunjukkan aktivitas vulkanik pada Kamis sore. Merapi dalam sehari memuntahkan 2 kali guguran awan panas. Terjadi pada pukul 18.10 waktu Indonesia Barat dengan jarak meluncur awan panas sejauh 1.800 meter mengarah ke arah hulu barat daya Kali Bebek. Kedua terjadi pada pukul 20.47 waktu Indonesia Barat dengan jarak meluncur sejauh 1.600 meter mengarah ke barat daya hulu Kali Bebek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bullying adalah tindakan intimidasi dan memaksa seorang individu atau kelompok yang berlima untuk melakukan sesuatu di luar kehendak mereka dengan maksud membahayakan fisik, mental, atau emosional. Budaya bullying sangat berbahaya bagi tumbuh kembang anak-anak. Bullying kini merajalela di kalangan anak-anak hingga remaja. Bullying itu sendiri dapat merusak masa depan dan menjadikan mereka lebih pasif terhadap dirinya dan lingkungannya. Bahaya yang dapat disebabkan oleh bullying ini sangat begitu besar bagi anak-anak. Anak-anak yang menjadi korban bullying terus mendapat tekanan dan ejekan dari teman-temannya. Akibatnya, mereka akan menjadi takut bersosialisasi dan berinteraksi dengan orang lain. Sehingga terjadilah anak-anak yang kurang percaya diri atau bahkan lebih parah lagi. Anak-anak itu bisa menjadi stres karena perilaku bullying tersebut.
Salah satu peran terbesar di sini ialah orang tua. Orang tua harus melindungi dan menjadi promotor untuk anak-anaknya. Oleh karena itu, jauhi dan awasilah perilaku bullying tersebut dalam lingkungan anak-anak agar masa depan mereka tidak hancur dan menjadi anak-anak yang berprestasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penjaringan dan Jakarta. Dan peristiwa yang terjadi pada Minggu pagi ini membuat masyarakat setempat harus mengungsi di Jalan Kampung Utara nomor 2 untuk sementara waktu. Peristiwa ini disebabkan oleh pemanas air dari listrik Masjidil Huda yang menyebar pergudangan teknologi ini, dijelaskan oleh Kepala Pelaksana PBBD Provinsi DKI Jakarta Isnawa Arci. Terima kasih. Sudah aja. Saya Sriwanita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian bingung sekolah di mana? Di MTS Ma'arif Darus Sulaiman. Hubungi nomor di sini kalau Anda mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah terjadinya banjir di daerah Batang pada hari Sabtu pukul 12.30 di tempat setempat karena pembuangan sampah yang Banjir besar merendam 14 kecamatan di Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi. Di beberapa titik ketinggian air mencapai 2 hingga 3 meter. Banjir terjadi akibat meluapnya 2 anak sungai Batanghari, yakni Sungai Batang Bungo dan Batang Tebo. Sebanyak 5.898 kepala keluarga atau 20.275 jiwa terpaksa diungsikan. Evakuasi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gempa bumi dengan kekuatan magnitudo 2,3 mengguncang Cianjur, Jawa Barat, Senin 28 bulan 11 yang hari. Gempa dengan kedalaman 10 km ini terjadi pukul 12.28 waktu Indonesia Barat. Catatan BMKG, gempa berlokasi 6.082 lintang selatan dan 1.707 ujung timur pusat. Gempa berada di darat 7 km barat laut Kabupaten Cianjur. Demikian keterangan BMKG dan akun Twitter. Gempa dirasakan di Cugenang, salah satu wilayah yang paling parah terdampak gempa Cianjur beberapa waktu lalu. Di wilayah itu terukur berdasarkan keterangan BMKG. Artinya gentaran gempa dirasakan nyata dalam rumah, terasa getaran seakan ada terus berlalu. Sebelumnya kawasan Cianjur diguncang gempa magnitudo 5,6 pada 12 September lalu. Akibat gempa ini sebanyak 323 orang dinyatakan tewas hingga Senin 28 bulan 11. Selain itu, gempa Cianjur menyebabkan 703 orang terluka, 73.016
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya pemirsa. Telah terjadi gempa bumi di Cianjur. Informasi awal pengertian Kabupaten Cianjur di Jawa Barat mengalami gempa bumi tektonik yang terjadi di darat. Informasi awal pengertian Kabupaten Cianjur di Jawa Barat mengalami gempa bumi tektonik yang terjadi di darat di kedalaman 10 km pada hari Senin tanggal 21 bulan 11 2022 sekitar pukul jam 3 waktu Indonesia Barat.